ada beberapa LBH-LBH yang lain yang juga menangani kasus serupa gitu. Jadi jangan khawatir. Sekarang ini sudah banyak kasus-kasus, sudah banyak LBH-LBH yang bisa menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Karena memang LBH ini harus penanganan secara khusus gitu ya. Betul. Harus mendapat penanganan secara khusus. Karena apa? Karena memang KDRT itu merupakan tindak pidana khusus ya, sehingga perlu penanganan secara khusus gitu. Pak, untuk kasus KDRT, apakah perempuan bisa mendapatkan perlindungan juga nggak sampai ke langkah-langkah hukum? Mohon pencerahannya. Mungkin mau ke LBH atau seperti apa kali ya, Mas Ori ya? Iya, jadi sekarang ini sudah banyak LBH yang memang khusus menangani kasus-kasus ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan ya. Iya. Semacam KDRT gitu ya. Contohnya semacam LBH Apik gitu ya. Itu menangani cukup banyak kasus-kasus KDRT, kekerasan terhadap perempuan gitu ya. Dan juga ada beberapa LBH-LBH yang lain yang juga menangani kasus serupa gitu. Jadi jangan khawatir. Sekarang ini sudah banyak kasus-kasus, sudah banyak LBH-LBH yang bisa menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Karena memang LBH ini harus penanganan secara khusus gitu ya. Betul. Harus mendapat penanganan secara khusus. Karena apa? Karena memang KDRT itu merupakan tindak pidana khusus ya, sehingga perlu penanganan secara khusus gitu. Sebagai contoh misalnya dilakukan konseling gitu ya terhadap si korban. Bahkan tidak jarang si korban datang ke LBH itu dalam kondisi luka gitu ya. Betul ya. Ada trauma juga kadang-kadang ya. Trauma juga gitu, sehingga perlu ada pemeriksaan psikologis gitu ya. Ada namanya, kalau ada visum itu mengenai fisik, tapi ada juga visum psikiatri gitu ya. Itu yang juga bisa digunakan sebagai bukti telah terjadi tindak kekerasan atau KDRT gitu. Ya, untuk sahabat Sonora yang membutuhkan pelayanan bantuan hukum ya, baik itu konsultasi hukum sampai dengan proses hukum di pengadilan ya, atau di peradilan atau di kepolisian misalnya kalau pidana, itu bisa meminta jasa bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis atau tidak berbayar ke lembaga bantuan hukum yang terakreditasi atau bekerja sama dengan BPHN ya, di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Itu memang pemerintah memberikan dana ya kepada masyarakat melalui BPHN dengan cara kemudian LBH-LBH itu diberikan bantuan dana ya, sehingga LBH-LBH itu punya advokat yang bisa menangani atau memberikan pelayanan hukum ya kepada masyarakat ya, mendampingi gitu ya di pengadilan atau di kepolisian gitu ya, atau penyelesaian secara di luar pengadilan. Ada juga misalnya penyelesaian secara mediasi ya, mediasi musyawarah dan bisa diselesaikan nggak sampai ke pengadilan. Itu juga merupakan tugas atau fokus dari lembaga bantuan hukum gitu.